sama orang tua tuh bener-bener taat banget ya. Maksudnya tuh apa ya? Gak bisa jauh lah intinya. Ya gini bos, 24 jam kita baik sama orang tua, seumur hidup belum bisa balikin jasanya. Anjay. Iya juga sih. Yoi, balik lagi sama gua Madul. Udah 1 bulan gua udah nggak pernah bikin konten gua. Sekarang gua kedatangan teman gua Haris, teman gua sendiri dari Kajen ya kan. Gimana nih kabar? Udah lama nggak ketemu nih. Yoi. Alhamdulillah sehat bro. Mana makin kurus nih? Iya. Gak bahagia berarti nih? Gak bahagia gua juga. Hancur. Karena badan gua gede begini loh. Kuliah? Kuliah aman. Udah selesai gua di tanggal 19. Ya jangan kayak gue, kuliah kan tahu sendiri. Iya, lu udah tahu kan. Ada sebagian teman gue yang tahu lah soal dia kayak gimana kan. Sama alumni Unikal juga nih. Pertanian Rong ya? Aku perikanan bro. Perikanan ya? Bisa gua barengan sama perikanan Rong. Apa tuh? Di satu tempat, ntar gua lulus. Nah udahlah sampai sini aja lah, basa-basi ya sama dia lah. Nah gua mau cerita nih Rong. Kenapa lo dipanggilnya Garong? Kan namanya dia Haris, tadi gua kenalin kan. Kenapa lo dipanggilnya Garong sih? Garong itu dari ID game sih. Nama game gue kan banyak kan Rong style gitu. Orang-orang pada manggil ya Rang ya udah. Berhubung di sini Jawa, yang deket-deket ini Garong, ya udah Garong aja tuh. Rang daripada nama nickname ID panjangan kali ya. Iya. Ya udah Garong aja gitu. Gua kira tuh Garong tuh playboynya orang Jawa. Bang nih Garong nih semua disikat kayak macam kucing ya kan Garong gitu kan. Ya mungkin itu sisi lain lah. Bisa jadi tuh ya. Terus apa lagi gue ya? Nah, ini kan ibaratnya gue udah mau lulus nih Rong. Terus sekarang kesibukannya apa nih? Gue sibuk banget sih, banyak. Apaan? Tahu sendiri lo ngajak gue podcast aja nggak pernah kesampaian kan? Ini emang anjing sih. Dia ngajakin gue podcast. Ayo podcast. Gue ada cerita hal yang bagus. Gue temuin dia kan chat terus kan. Gimana bos? Susah terus kan bangsat ya dia. Jadi dalam artian tuh dia ngajak tapi dia sendiri yang nggak bisa. Sampai di mana akhirnya? Yaudah harus gue chat aja lagi lah. Dan ini baru kesediaan nih. Sibuknya lo itu ngapain aja sih orang-orang? Gue itu sebenarnya punya kerjaan pokok di perumahan developer kayak gitu. Nice. Cuma kan serem banget itu ya. Tahu sendiri musim corona bos. Iya sepi ya. Sepi, nggak ada pencairan, nggak ada pemasaran, udah. Akhirnya kan sementara dirumahkan lah bahasa kasar kita lah dirumahkan dulu. Dirumahkan. Ya untuk selamanya. Bisa jadi sih, tapi ya nggak tahu. Tapi kan kita harus yakin aja. Iya benar. Ada yang ngatur bos. Benar. Sementara ini sih masih di foto aja sih. Ya itu hobi tapi yang bisa menghasilkan uang lah, foto berhubung teman ada sih. Teman buka usaha lah kebetulan butuh fotografer itu ya udah aku masuk aja gitu. Ya sementara masih di foto aja sih. Makanya jam-jam kayak gini susah buat ketemu. Foto kan bulan-bulan Suro apalagi nih. Suro kan nggak baik buat nikah. Emang iya? Orang Jawa kan gitu. Gua nggak tahu sih soal itu. Tapi kan bisa buat foto prewed dan lain-lain. Seringnya di luar aku tuh. Jadi jarang di rumah, jarang di studio gitu ya. Nah, itu jadi dia kesibukannya tentang foto-foto. Jadi misalkan lu bisa ke tempat. Mau nanya nih. Apa? Masih sibuk game nggak? Gua kan ketemu kan tadi game. Iya, gua di awal sama dia game. Tapi gua sekarang udah nggak pernah main game lagi. Gua udah jarang Rong sekarang. Apa yang MOBA gitu? Udah jarang sekarang, sumpah sosmed doang. Dulu gua ketemu dia tuh mainnya game. Gua jadi ceritain lagi nih ya soal pertama kali ketemu dia ya. Jadi gua kesini tuh dulu tahun 2015 kalau nggak salah. Iya, pertama kali sini. Terus kan gue emang doyan Dota ya, Dota 2 yang gue mainin kan. Ketemulah sama anak tempat warnet. Nah gue ketemu dia tuh di tempat warnet. Pertama kali berarti kita kenal ya? Iya pertama kali gue kenal. Kalau saya dikenal tuh cuma berapa orang sih temen gue? 8 orang tok ya di Kajen ya? Ya anak warnet doang sih itu. Nah iya kan 8 orang doang kan ya? Habis itu gue pecah karena nggak main game semenjak masuk kuliah gue. Itu gue udah sibuk bolak-balik, terus capek tugas kan, bla 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 bla. Jadi kayak ya udah gue skip lah. Tapi ada satu sisi lain, gue sama dia itu dimana duit gue habis, duit dia juga habis. Tapi gue ada bad item. Kalau lu main Dota, lu tahu pasti ada item-item yang harganya berapa dolar dari kepala. Pokoknya gitu udah seset. Beda sama kayak Mobile Legend gitu. Sedikit cerita, dia ngajakin gue main bet ya Rong ya? Iya bet. Secara nggak langsung tuh kayak taruhan gitu lah, tapi di dunia pergaman gitu Rong ya? Modal gue 50.000, sampai dia bilang, udah sini gue bayarin kalau emang ntar kalah ya gue bayar gocap gitu. Dengan PD-nya
sama-sama nggak punya duit kan, kita orangnya BU terus ya. Ya nekat aja sih, bukan nekat ya. BU nekat. Gimana Rong nih Rong? Udah nggak apa loss ya kan? Ya udah loss, akhirnya loss, kasih bet item ke dia seharga 50.000 sampai dapat 1,2 kita ya. Hampir lebih malah. Lebih apa 1,6? Kan kita bagi 2, aku dapat lagi, kamunya kan masih dapat lagi itu. Iya. 1,2 ya, kayaknya. 1,5-an lah. 1,5 ya? Dari 50.000 sampai 1,5. Dari 50.000 sampai 1,5 gue bagi 2 bread. Sisanya buat dia dicairin semua, gue setengahnya dicairin, setengah lagi buat game. Tapi ujungnya semakin tua masa semester kan Rong ya, perlu BU kan ya, udah lah gue cairin aja. Tapi tahu nggak lo, gue juara turnamen di Kominfo event Batang gitu. Kagak tahu gue. Ya sama-sama anak warnet, juara 1. Masa sih? Perwakilan dari Kajen satu-satunya ya lawan anak kota Pekalongan ya, apa itu, banyak lah yang dari Excel atau apa itu banyak. Jadi kompetisi itu di Kabupaten Batang di pendoponya, itu dari Kajen satu saja, ada kok sampai masuk berita. Masa gue nggak tahu gue, soalnya gue nggak ngeliat banget berita tentang Pekalongan. Itu finish gue bermain di Dota. Dapat tadi berapa lu? Itu 2 jutaan sekitarnya, kan event dari Kominfo kayak gitu. Ya gratis, pendaftaran gratis, nggak bayar gitu. Lumayan dong ya. Lumayan. 5 orang bagi 5 orang ya. Ibaratnya kita main sampai dibayar. Juara kan sampai juara kan wah kebanggaan sendiri gitu kan. Iya. Gak sia-sia lah ya. Tiap hari begadang. Iya. ada ribetnya kayak gitu. Iya benar. Jadi gue dulu tuh emang hobi banget main Dota sih, sampai ya ketemu temen kayak macam dia anak-anak Dota. Ya, sampai sekarang lu udah nggak main lagi? Apa masih main? Enggak. Paling main MOBA aja nggak punya tim solo player ya. Ya emang namanya udah zaman ya, mungkin masanya juga udah nggak ada kan. Ya bikinnya beda, pengen nikah juga bos. Oh iya. Soalnya dia tua men, kalau lu tahu berapa Rong kira-kira umur kita? Udah kalau pastinya ya hampir sih, tapi udah kepala tiga udah tua lah. Udah lama gua nggak ketemu dia. Berapa berarti terakhir 2018 kayaknya ya? Iya mungkin kan 2015 kan, tapi kan tetap sekali-sekali kan tetap iya, ketemu di jalan, nggak pernah ngobrol tapi panjang, kita kurang gitu. Maintain saja sih, maksudnya dalam arti ya kurang sering ketemu lah. Iya. Karena kesibukan gua kuliah juga, elunya juga nggak tahu kan. Kerja bos. Nah iya. Ya penting kan kontak masih ada. Iya. Kan? Tapi sebagian teman kita hilang tahu coy. Iya ya, ada yang di Jakarta juga sih. Terus warnet juga udah tutup tuh, yang kita main dulu. Dex2 ya. Iya. Udah tutup. Udah tutup. Ya sebanyak dah pokoknya zaman gua main game sama teman-teman gua. Tapi sekarang emang udah enggak. Fasenya emang udah beda-beda. Sekarang gua mau ganti topik lah sekarang sama dia. Gua mau nanya nih. Senangan lu tuh sekarang apa? Kebahagiaan lu tuh apa? Kebahagiaan lu? Ini lebih serius ya? Iya. Apa ya? Selalu happy aja sih. Nakal mah wajar karena kita kan laki-laki kan tempatnya nakal bos. Tuh, ya nakal sewajarnya lah, nggak sampai yang ke atas-atasan lah. Kayak tau sendiri, gue kan nggak mabok. Iya gue tahu lu. Dunia malam gue cuma ya itu aja. Paling nongkrong ngopi, udah kelar selesai. Pulang ya? Main. Itu bagi lu bahagia tuh? Bahagia, udah bahagia. Ya yang penting nggak lepas dari orang tua lah. Dan nggak merugikan orang lain, yang penting lah ya. Dan prinsip gue tuh kerja di rumah. Mau kerja apapun, maksudnya di Pekalongan. Nggak yang mau keluar kota lah, apalah itu. Gue pengen hidup yang di satu rute lah. Oh iya. Sepekalongan ya, ada kan pengen cari pengalaman di luar itu, tapi aku nggak tipe yang kayak gitu. Pengen ya berbakti aja lah. Udah. Berbakti apa menyusahkan orang tua? Ya, kalau menyusahkan ya gue nggak sebagai ini. Oh iya. Kan sukses lah aku. Cara membagikan orang tua kan dengan cara aku kan pasti kan paham. Orang tua juga ngerti kok. Oh ya udah seadanya tapi langgeng lah gitu. Selalu ada kalau ada butuh, ada gimana. Kadang aku kalau lagi di luar, Mas beliin obat ini dong. Ya udah aku balik. Itu enaknya kalau dekat orang tua tuh enggak. Iya dekat sih. Kepikiran jauh nanti orang tua minta tolong repotin. Kalau aku tipe yang apa ya? Pengen berbakti banget. Nggak bisa jauh dari orang tua lah intinya lah. Mau gaji berapa lah, yang penting masih di Pekalongan ya. Iya. Berarti nggak usah jauh-jauh lah. Yang penting dekat sama orang tua lah. Karena kenapa-napa takutnya pada kita lagi kan ya. Pikiran juga nanti pas nggak bisa balik, nggak bisa cuti lah itu lah malah batin gitu. Iya benar. Berat. Itu senang apa sedih sih? Senang sebenarnya. Tapi lebih ke tempatnya sisi lainnya di orang tua. Oh iya. Benar kan? Iya senang. Kan awalnya kita main dulu kan, tapi ya satu sisinya kan kita nggak bisa lepas dari orang tua yang jauh-jauh gitu. Iya. Langsung masuk aja po. Yang rumah terbaik itu ya pasti ya
balik ke keluarga sih, tempat yang paling nyaman itu. Karena dia udah sedih-sedih nih. Udah sedih-sedih nih. Wah parah ini, karena udah sedih parah ini. Sekarang gue mau nanya nih. Lu sedihnya kenapa Rom sekarang Rom? Ini kan pandemi nih Rom. Banyak sih. Aku yang selalu humoris kayak gini, banyak sih orang yang nggak tahu tentang sisi dalam aku kenapa bisa kayak gini di rumah terus atau gimana. Kalau mau tahu matanya berkaca-kaca men, sumpah asli. Terus udah mulai sedih nih, parah nih orang-orang ini, mancingnya pinter banget ini. Gimana? Apa ya, mau cerita tapi agak mungkin aib sih, tapi ya gimana ya? Gak apa-apa sih, buat pengalaman aja nih ya. Ya buat pengalaman, ini di-share nih buat orang. Iya maksudnya sebagai aku kalau di luar ternyata sisi dalamnya itu wah berat. Deep ya, deep, dalam ya. Nah. Aku tuh paling parah itu paling sedih kalau bahas orang tua itu 32 tahun nggak pernah lebaran sama orang tua yang laki-laki. Ayah, sosok ayah, nggak pernah merasakan. Ada tapi nggak pernah tahu apa ya. Ada tapi nggak pernah ada di saat lebaran. Ya kayak nggak punya orang ayah. Padahal ada. Ada. Tapi di sisi lain, aku sekolah, SD, SMP, kuliah sampai SMA dan lain-lain, gue nggak benci, nggak bisa benci sama beliau. Ya karena dari dia juga uang nafkahnya kan. Iya kan dari dia semua. Tapi di sisi lain kenapa kok tiap lebaran tuh itu hari paling benci tuh tiap lebaran. Mesti selalu nggak pernah ada. Nggak pernah ada. Aku habis sholat Id, kalau nggak itu dia ke mana sendiri. Itu cara nenangin diri gue itu. Ngapain tuh? Ya karena nangis lu di pojokan gitu. Nggak bisa nangis. Kayak aku kan cowok, ya nangis bisa sih, tapi kalau untuk seorang ayah nggak bisa kayaknya. Baru kalau untuk ibu lah bisa nangis, bisa keluar. Tapi tetap sedih lah ya. Sedih banget. Butuh sendiri lah untuk nenangin diri. Kenapa kok kehidupan gue kayak gini? Ya nggak bisa terima. Tapi di sisi lain gue nggak bisa benci. Gimana tuh? Ya karena sekarang yang ditanyakan karena nggak bisa sama orang tua. Kan banyak orang juga yang nggak tahu pekerjaan orang tuanya. Si Mas Garong ini alias Haris. Emang apa sih kerjaan orang tua? Dia itu ya sopir. Kita tahu sendiri kalau lebaran kan sopir kan kayak gimana? Kan nggak tahu. Iya. Ini makanya kita menanyakan teman-teman. Kejastoran ya mungkin buat orang sepele, namanya juga cari rezeki. Tapi dari sisi seorang anak yang ingin merasakan ya minimal foto bareng lah. Lebaran kan waktunya kumpul-kumpul kita. Iya. Gimana? Iya benar. 32 tahun loh, aku nggak pernah. Pasti di luar terus. Ya tanda kutip, aku yang ada hal yang nggak bisa aku ceritain lah kayak gitu. Iya. Di sisi lain ya karena udah faktor profesi soalnya sih. Iya, aku menghormati. Jadi secara nggak langsung tuh kalau bisa dibilang tuh, kalau gue bilang bapak mungkin lu sedih banget karena nggak ada namanya orang tua pas di saat lebaran. Tapi ada orang-orang yang bahagia di saat lebaran karena posisi bapak lu Rom. Ya mungkin kayak gitu. Ya perbikinnya sih aku kayak gini. Kan mau nangis. Ibu gue aja kuat, kok gue nggak bisa yang cowok gitu. Gue pedomannya ibu aja kuat, nggak pernah sama ibu juga nggak pernah bareng berarti selama ini. Gue pernah tanya soalnya nggak pernah bareng maksudnya udah arti lebarannya lebaran itu tapi nggak pernah pasti bareng balik kan bareng. Ya pasti balik tapi kan H+ berapa, H+7 lah, H+8 nah, kadang di rumah ada berapa hari gitu kadang paling lama-lamanya 3 hari udah terus berangkat lagi gitu. Setiap lebaran itu gue hari paling sedih foto keluarga lebaran tuh nggak ada, nggak punya. Jadi kadang momen-momen di situ yang dimana orang-orang foto sekeluarga, itu hari paling aku benci. Terus makan opor bareng atau apa gitu ya? Ya opor dan lain-lain ada semua. Tapi dianya nggak ada gitu ibaratnya. Iya paham gua. Apa ya gimana ya mau dibilang ya benci nggak bisa, tapi pengen ngadu. Aku lihat ibu aja kuat. Yes, aku sebagai cowok gimana? Ya itu mungkin salah satu faktor aku pengen kerja di Pekalongan aja, entah itu serabutan, duit kecil apa, pokoknya aku di Pekalongan, mungkin berada di situ sih. Aku gak pengen kerja di luar lah apalah, yang penting selalu ada buat ibu lah. Berarti lu tuh apa ya, kalau udah gue bilang sama orang tua tuh bener-bener taat banget ya. Maksudnya tuh apa ya, gak bisa jauh lah intinya. Ya gini bos, 24 jam kita baik sama orang tua, seumur hidup belum bisa balikin jasanya. Anjay. Iya juga sih. Gue berpikiran gini ya, maksudnya kalau lu kan ibaratnya di masa lebaran nggak pernah ada ya. Kadang gue juga pernah sedih, Rom. Gimana? Sedihnya gue tuh mesti ada karena teman kita ya kan, sama sekeluarga ke restoran gitu kan, makan gitu. Kadang gue tuh dulu kayak gini loh, tapi sekarang ya yang lu tahu gue kayak gimana kan.
Yes. Ya udah mau gimana? Ya intinya punya tingkatan kesedihan masing-masing lah. Iya. Mungkin buatku kamu biasa aja, belum seburuk aku. Maksudnya katakanlah aku ada tapi nggak ada. Itu Iya benar. menurutku lebih sakit sih. Ya kalau menurutku beda lagi, kalau persepsi kalau kamu kan beda. Iya, dan posisi namanya ibu kan sekalinya pun diganti tetap nggak bakal bisa gitu. Nggak ada mantan ibu tuh. Iya nggak ada kan. Maksudnya gue tuh pas ketika gabung satu keluarga makan bareng tuh bisa tanda kutip tuh susah banget. Sekalinya susah ya mau gimana Rong ya? Ya udah, yang penting gue makan terus ya update di sosial media. Cuman nggak sedapet yang kayak orang-orang gitu, kayak macam satu keluarga makan bareng. Nggak pulang nggak kayak itu dulu tuh cuman di dalam gue pas kelas 2 SMP. Terakhir tuh iya pas kelas 3 SMP nyokap gue udah nggak ada Rong. Di situ gue sedih banget sih. Ya gue nangis lah kalau saya nyeritain orang tua lah ya. Sumpah sih, karena itu ibu men. Kalau ibu udah nggak ada, maksudnya kayak berarti ibu udah tua atau sakit-sakitan atau orang tua dari bapak sakit-sakitan, kalau bisa lu nurut ya lu nurut, gak usah kemana-mana lah Rong ya. Namanya nggak ada men yang berarti lu bakal diganti dengan yang lain tuh tetap pasti beda. Beda rasanya. Ya mungkin kalau tanda kutip kayak Anang Aurel itu kan beda lagi kan, orang karena berada kok. Orang berada, duit juga ada, yang dikasih sayangnya soal duit. Nah kok kita mah beda ya, yang dulunya harus kayak gimana jadi beda semua ya. Tinggal terima nasib aja. Sampai di mana gue berpikiran nih gue lulus gue balik lagi Jakarta Rong. Malah gue malah jadinya apa namanya orang sendiri tuh pergi sono. Merantau gue malah merantau, jadi kayak wah bodo amat lah. Bodo amat sama karena gue dari SMP itu udah bener-bener namanya kehilangan, terus yang gue dikasih cuman soal duit yang nggak seberapa gitu loh. Bodo amat lah gue pergi merantau dengan duit gue segini terus ya beda berarti. Sukses. Ya gue pikirin gitu. Broken home gue tapi tetap di rumah, tapi broken home lo gue mau cabut. Mau keluar pengen cabut. Iya karena di rumah gue kayak ngerasa nggak nyaman gitu. Gue ngerasa kayak nggak nyaman di rumah. Gue malah kalau di rumah itu merasa aku selalu ada buat sosok ibu lah. Iya. Saya harus butuh. Kamu tahu sendiri, supir apalagi antar provinsi. Karena kan posisi ibu kan masih ibu kandung. Gua kan beda Rong. Ya punya keyakinan aja sih, rezeki udah ada bagi, nggak bakal kelaparan kok. Apalagi kita berbagi sama orang tua, selalu ada kok. Bener. Aku ngalamin terus sini. Ya bahasanya kita nggak mungkin masalah utang lah kayak gitu. Misalnya ibu ada utang atau aku gitu, pasti ketutup kok. Kalau kita emang bener buat hal yang bener ya. Iya. Kecuali kalau yang nggak bener itu beda lagi. Beda lagi. Salah karena kesalahannya sendiri. Betul masuk. Iya kan, gua kadang tuh emang pas di bulan Agustus kemarin tuh emang kayak rasanya tuh gua benci aja gitu kayak sama semua orang gitu. Sumpah asli. Ada Agustus kemarin tuh gua kayak ngerasa tai lah semua gitu. Gua mikir gua tuh orangnya tipikal ngebagian orang lain dengan cara gue sendiri, tapi orang lain tuh kayak nggak ngerasa lu tuh udah gue usahain gitu, tapi kayak di sebelah matain gitu sih. Ya sering banget itu mah aku. Ya kan? Aku sering mementingkan temen ini ya. Iya benar kayak gitu. Gue sering banget mentingin temen, sampai temen gue tuh nggak nyadar kalau lu tuh udah gue usahain, tapi balasannya tuh anjing kayak gitu. Gini banget. Iya kayak gini. Aku malah tipe yang kalau aku lagi kesusahan, aku lebih baik di rumah. Gak pengen orang-orang tahu kalau aku lagi susah, gak enak. Aku lebih seneng aku disusahin. Aku tipe yang kayak gitu sih. Mungkin karena kita dalam kutip mungkin kita humoris kali ya. Iya mungkin ya itu. Humorisnya ya orang ketika ngomong serius atau benar-benar sedih gitu tetap dibilang paling bercanda sih gitu dong. Jadi kadang di situ gua kayak mungkin sekali ini kita cukup udahlah gue cukup sampai di sini gue kayak lost lah. Jadinya kayak yang kata bilang tuh diem itu emas ya kan. Biar aja orang ngoceh apa, nanti tinggal kita ngikut aja ngekor. Karena kita udah kayak berbuat sesuatu hal yang bagi kita. Yang aja lah buat orang lain. Iya pasti itu mah enggak lah, nggak merugiin. Cuman kan kesannya kayak ada kecewaan aja sih. Ya kecewa pasti sering banget malah. Nah iya kan, di situ gue kayak ngerasa tai lah. Sampai sekarang gue mikirnya kalau emangnya lu dalam artian cocok sama gua, pasti tetap bakal gua bagian dengan caranya gua gitu. Tapi ya balik lagi ke orang-orang ya. Yang penting gua gini. Gua ikut lu aja kan. Banyak kan orang sekarang mereka ngekor. Iya,
soal ribet kita yang urus. Nah yang ribetnya ini sebenarnya kita males, tapi mau nggak mau kita urus. Jadi kita usahain kayak gitu. Iya. Dipandang sebelah mata itu. Jadi kita ngapa ngebahas ini nih tadi soal ibu ya kan? Kenapa jadi kesini Ya, loh? apa lah. Sekali-sekali curhat di depan kamera lah kayak gitu nggak apa-apa apa. Cowok lagi kan, ya pasti cowok ada namanya apa femininnya ya. Iya sisi lemahnya lah. Sisi lemahnya, nggak semua cowok tuh nangis cuman di zaman kecil, di zaman gede juga. Apalagi kita kan calon rumah tangga, kepala rumah tangga. Yang dimana ini nggak jelas. Ya, tahu sendiri, gue humornya kayak gimana coba? Iya, sumpah orang tapi ya sisi lain gue ya kayak gitu. Kalau pengen tahu, ya pokoknya tapi untungnya aku kalau posisi ada masalah apa ya pusing lah mikirin kayak gitu, keluarga kok gimana aku sendiri di nggak yang aneh-aneh mewah-mewah kemana tuh enggak, aku lebih baik karena nggak punya duit lah, bukan enggak gitu juga. Duit mah ada ketawa ya, dikit walaupun seberapa lah ada tetap, cuma aku tipe yang daripada sendiri, dibuang-buang mau bazir, enggak yang mabok karaoke, setetes pun nggak pernah minuman keras. Iya benar. Karena kalau keras gak bisa diminum. Iya sih. Tai lo. Enggak, maksudnya alkohol. Yes. Terus banyak sih teman-teman yang ngajak gue. Tapi itu bagus, Rong. Kalau gue kemarin tuh jujur aja gue ya, kalau pas gue dulu di Jakarta tuh gue parah sih, sumpah. Sampai yang ya tahu kan? Itu. Iya. Gue kalau di Jakarta itu kalau udah kesel, udah kecewa, kesana ujungnya. Tapi nggak gue sendiri, kadang gue berdua bertiga gitu. Tapi karena gue di sini ya kan, ya paling cukup dengan Amer. Beda-beda lokasi kan, beda. Iya. Pergaulan bro. Beda pergaulan, makanya gue paling cuman Amer. Udah gue nih, walaupun kita dalam artian nggak mabok, cuman ngambil tenang aja lah pikiran gitu lah. Udah berpikiran, masalah itu lah bodo amat. Besoknya nimbul gitu lagi, kalau Amer lagi kan nggak mungkin, Rong. Duitnya mahal, Rong, ya kan. Jadi ya udah cukup sekali, terus udah. Dan Agustus yang kemarin tuh gue rasa bener kayak tertimpa banget gue sumpah. Dar. Berasa banget berarti kita. Berasa banget gue sumpah Pak. Sampai di awal September itu mungkin awal yang indah jadi ketombak lagi gue. Ya udahlah emang balik lagi kayak belum rezeki lah intinya kayak gitulah. Ya mungkin buat mikir. Hah? Buat mikir lo, nembak lo. Kan lo tuh posisinya kayak gini harus inget. Itu mungkin kebablasan kali itu pergaulannya diingetin biar inget masa lalu kayak gimana parah. Nah biar lo merendah lagi, nggak itu yang terlalu ke atas lagi, mungkin batasan dari ya mungkin ke atas lagi gimana maksudnya? Hidup mewah lah katakanlah. Enggak, ya gue nggak hidup gitu, mewah Rong, maksudnya kayak ada rezeki yang pengen gue dapet, kayak patah gitu paham nggak sih? Iya. Dan di mana di sini gue kayak apa gue kurang beramal kayak gitu. Lalunya gimana? Iya, gue ngerasain gitu. Apa gue kayak beramal atau gimana gitu. Sumpah asli, gue kayak ngerasain ini mungkin rezeki yang dimana harusnya gue dapet jadi gagal semua. Dan yang paling terburuk yang gue berpikirin sekarang nih sampai kepikiran sampai sekarang setelah lulus gue mikirnya mau ngapain. Nah itu gue udah sumpah mengalir aja sih, pasti ada jalan. Insya tapi Allah jangan stuck, tetap ada usaha. Iyalah, maksudnya padahal tuh gue sebelum adanya namanya corona itu gue udah berpikiran gue bakal kesini nanti ke Jakarta. Udah, jadi sekarang tuh kayak kayak gitu, kayak blank gitu, gak tahu ke mana gitu. Beda lagi sama teman-teman gue yang di sini. Rata-rata teman-teman gue di sini, Rong, banyak banget usaha, Rong. Usaha dari bokapnya. Secara langsung turun-temurun gitu loh. Jadi dia enak gitu, iya. Lah kalau gue waris dari mana bokap gue kayak begitu ya kan? Ya kan waris juga gembel biasa. Jadi gembel kan dia. Jadi gembel. Susah lagi kan? Iya. Susah ya hidup ya. Iya sumpah sih susah gue. Tapi harus dinikmatin sih. Kalau nggak bisa nikmatin berat. Cepet tua loh. Dia umur gue berapa coba? Nanti udah kepala tiga aja berapa? 32 ya? Bukan, iya 32. Tapi kan ya seger-seger aja sih. Tapi kan ntar gue juga lu juga. Masih di bawah dikit lah. Beda 3. Dan gue sekarang 27 ntar Desember. 27 kan? Boros lo tapi bukannya. Anjing. Mana gue mikiran tuh ya. Ya namanya orang ya pasti kan pengen nikah lah ya. Ya pasti, apalagi gue yang kepala tiga. Nah itu kan di mana kan di usia-usia kayak lu atau gua pahit-pahitnya udah ada punya anak, Rong. Harusnya sih, apalagi gue yang kepala tiga. Nah harusnya lu lebih parah lagi kan. Teman di satu sisi tuh kayak ada orang tua itu. Nah itu. Bilang nih, ini ada dua pilihan nih, Rong. Ada yang bilang
udah nikah nggak apa-apa di umur yang tua gitu Rong, katanya ya kan. Ada lagi nikah aja, nikah kalau orang tua kita kaya gitu, atau enggak calon mertuanya itu mau gitu, susah, paham nggak? Iya. Maksudnya nanti nerima, maksudnya intinya yang menerima ujung-ujungnya tuh nanti bakal ada rezeki dari anak. Kalau aku sih nggak gitu sih. Kalau aku lebih ke jodoh udah ada yang ngatur. Ya, kalau udah saatnya ketemu ya usaha tetap pasti itu. Iya itu. Tapi di sisi lain kalau kita belum dapat ya udah nikmatin aja, kerja buat orang tua dulu. Aku sih kayak gitu, lebih mengalir aja nggak. Tapi kan kemarin ada kewet. Ya rencana sih tahun depan, insya Allah doain aja. Amin. Ya udah nemu, insya Allah ya tahun depan lah nanti aku undang tenang. Ya alhamdulillah di umur yang kedua udah ada lah. Yang pas lah sosok buat. Masalahnya aku tipe-tipe yang gampang-gampang susah ya. Aku pengen cari yang apa ya? Sesuai keinginanku dan kebutuhan buat ibu juga dapat gitu loh. Dalam suka sayang sama aku, sayang sama ibu juga kayak gitu. Maksudnya kriteria dari ibu juga masuk gitu kan? Iya. Oh ya, jadi dua orang itu. Dua orang itu. Soalnya kan udah terlanjur sayang sama orang tua, jadi aku pikir orang tua juga harus bisa menilai lah. Makanya aku datengin, aku kenalin gitu. Ini iya, bener. Balik ke bahagia lagi berarti nih ya. Udah mau lepas panjang berarti intinya dulu. Ya bersyukur aja. Ya tapi emang harus begitu, emang di faktor usianya Rong, lah mau jomblo terus mau maksiat terus, kawin terus, ya kan nikah kagak ya. Ya namanya anak muda gimana Rong ya. Skip itu mah kenakalan. Jangan dibahas. Bahaya nanti. Kalau calon lihat bahaya itu. Oh iya bahaya. Itu rahasia. Ya paling segitu aja kali kita ceritain Rong. Apa mau cerita lagi Rong? Ya next time lah kalau ada bahasan apa lagi apa itu. Karena bisa kontak lagi lah itu. Posisi gue udah lama banget gak ketemu sama dia, terus tiba-tiba dia ngajakin yang dimana sibuk terus sampai dimana ya podcast yang gue bikin sama Denny lagi bisa. Yaudah lah kita gas bikin bisa, ya udah gue gas. Karena tempatnya juga beda lagi kan. Cukup sekian aja lah gue sama Haris. Mungkin ada sedikit enggaknya itu faedah-faedah yang kita omongin Rong ya. Iyalah. Ya mudah-mudahan diambil sisi positifnya. Sisi positifnya lah, negatifnya ya dibuang. Karena kesedihan manusia kan beda-beda ya. Ya kayak dia dari bapaknya ibaratnya kerja jadi supir. Dan setiap 32 tahun lu nggak pernah main lebaran. Dan kalau gua sedihnya kadang makan keluarga makan di restoran atau di warung lah, tuh bareng keluarga semua ada. Ya mungkin kesedihan gue gitu, kesedihannya orang-orang pasti kan berbeda ya. Tinggal ambil sisi positif dan negatif. Ya yang penting hidup mah dinikmati bro. Yang penting ya semua orang pasti punya kok sisi kisah sedih. Bahkan yang lebih parah lagi banyak kok. Iya, dark, lebih gelap ya Rong ya. Ya mau gimana lagi, namanya hidup semua harus dinikmatin. Kalau yang penting sehat dah, kewarasan, orang tua aman semua, udah sih bahagia, nikmatin aja itu. Gak usah diambil pusing banget lah ya. Iyalah. Ya kalau gue pribadi kalau ambil pusing ya Amer jalan. Nah satunya kalau dia kan beda, dia mau jokan ya, sampai mainin titit. Iya. Udah cukup sekian, thank you Rong ya. Iya.